Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas teori sastra. Apa itu sastra lisan dan apa bedanya dengan sastra tulisan? Dalam khasanah kesusastraan Indonesia terdapat dua penggolongan besar sastra, yaitu sastra lisan dan sastra tulisan. Baik sastra lisan ataupun sastra tulisan memiliki peran penting dalam perkembangan kesusastraan dan sejarah sastra di Indonesia. Pengertian sastra lisan. Sastra lisan adalah kesusastraan yang mencakup ekspresi kesusastraan dan kebudayaan yang disebarkan secara turun-temurun dari mulut ke mulut atau secara lisan. Sastra lisan mempunyai nilai yang lebih luhur kedudukannya di masyarakat, terutama pada kebudayaan yang berlaku. Ciri-ciri sastra lisan. 1. Penyebarannya melalui lisan. 2. Lahir di lingkungan masyarakat berbudaya dan kebanyakan belum mengenal huruf atau tulisan. 3. Menggambarkan ciri-ciri budaya suatu masyarakat. 4. Terdiri dari berbagai versi. 5. Kurang mengutamakan kebenaran, namun lebih menekankan pada aspek khayalan, fantasi yang tidak diterima oleh masyarakat modern, tetapi memiliki fungsi di masyarakat. 6. Memakai bahasa sehari-hari. Dalam khasanah kesusastraan Melayu kuno, sastra lisan baik syair maupun prosa merupakan kekhasan corak tersendiri yang memiliki relasi lajur sejarah yang cukup panjang. Satu pengaruh tradisi Cina yang masuk melalui jalur perdagangan, kemudian pengaruh India atau Hindu-Buddha yang saat itu merupakan agama yang dianut sebagian besar kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ditambah dengan sumbangan kebudayaan Arab Islam yang dibawa oleh para musyafir, ketiga tradisi yang berbeda-beda tersebut tentunya sangat mewarnai sejarah perkembangan sastra di Indonesia, khususnya sastra lisan. Sastra lisan telah bertahan cukup lama dalam mengiringi sejarah bangsa Indonesia dan menjadi semacam ekspresi estetik tiap-tiap daerah dan suku yang tersebar di seluruh Nusantara. Unsur-unsur komunikasi sastra lisan. 1. Artis. Artis merupakan orang yang menyajikan sastra lisan tersebut. Artis ini dapat tunggal, namun dapat pula berkelompok. Dalam menyajikan seseorang artis pada prinsipnya menggunakan sarana utama berupa lisan. Namun, sarana tersebut dapat dilengkapi dan didukung dengan sarana lain seperti gerakan dan iringan. 2. Story. Story merupakan pesan yang ingin disampaikan. Pesan ini disampaikan dalam bentuk kode-kode bahasa yang secara naluriah sudah dipahami oleh artis maupun audiens. Story ini berupa cerita yang sumbernya dapat berasal dari berbagai macam. 3. Performance. Unsur ini merupakan salah satu wujud nyata dari suatu sastra lisan. Tidak ada sastra lisan tanpa performance. Performance ini dapat berupa pertunjukan yang sederhana sampai pada pementasan yang hingar-bingar seperti dalam pementasan wayang, ketoprak, dan teater. 4. Audiens. Audiens merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam sastra lisan. Audiens ini adalah penonton atau pendengar, penikmat dari sastra lisan tersebut. Seiring dengan perkembangan dalam khasanah kesusastraan modern Indonesia, baik dalam ekspresi proses verbal kesastrawanan maupun dalam kajian, sastra tulisan lebih mendominasi. Hal ini mulai berkembang ketika muncul anggapan bahwa sastra tulis mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding sastra lisan dalam konteks pembangunan kepribadian bangsa yang lebih maju. Ditambah lagi oleh arus modernisasi yang masuk dan membawa corak kebudayaan baru, maka posisi sastra lisan dalam masyarakat mulai pudar, bahkan hampir dilupakan.
Pengertian sastra tulisan. Sastra tulisan yaitu sastra yang menggunakan media tulisan atau literal. Pada awal sejarah sastra tulis Melayu, berdasarkan penemuan prasasti bertuliskan huruf Pallawa peninggalan kerajaan Sriwijaya. Walaupun tulisan pada prasasti-prasasti tersebut masih pendek-pendek, tetapi prasasti-prasasti yang merupakan benda peninggalan sejarah itu dapat disebut sebagai cikal bakal lahirnya tradisi menulis atau sebuah bahasa yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Sastra tulis dianggap sebagai ciri sastra modern karena bahasa tulisan dianggap sebagai refleksi peradaban manusia yang lebih maju. Pendapat ini mungkin tidak keliru, tapi bukan berarti kita dengan begitu saja mengabaikan atau bahkan meninggalkan tradisi sastra lisan yang sudah mengakar dan menjadi identitas kultural masing-masing suku dan daerah di seluruh kepulauan Indonesia. Pada akhirnya, proses pergeseran dari tradisi sastra lisan menuju sastra tulisan tidak dapat dihindari, karena sadar atau tidak, bagaimanapun proses pertumbuhan sastra akan mengarah dan berusaha menemukan bentuk yang lebih maju dan lebih sempurna, sebagaimana terjadi pada bidang yang lainnya. Karena proses perubahan seperti ini merupakan sebuah keniscayaan, terutama dalam struktur masyarakat yang dinamis. Belum ditemukan data yang pasti yang menunjukkan kapan tepatnya tradisi sastra tulis dimulai. Sastra tulis yang tercatat dalam sejarah kesusastraan Indonesia mungkin bisa dikatakan dimulai sejak sebelum abad ke-20, yaitu pada periode Pujangga Lama, dan kemudian mulai menunjukkan wujudnya yang lebih nyata pada periode Balai Pustaka, yang bisa disebut sebagai tonggak perkembangan sejarah kesusastraan modern Indonesia, di mana dengan lahirnya penerbit pertama di Indonesia, bidang kesusastraan mulai dikembangkan secara lebih terorganisir, dan pada periode tersebut terus berkembang secara luas. Kedudukan sastra lisan dan sastra tulisan. Sejatinya, baik sastra lisan maupun tulisan, masing-masing mempunyai kedudukan yang sama-sama penting dalam perkembangan sastra di Indonesia. Walaupun pada kenyataannya, sastra lisan sering dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Tetapi, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa sastra lisan mempunyai akar yang berkaitan erat dengan sejarah bangsa Indonesia, baik aspek sosiokultural, moral, religi, hingga aspek politik. Jadi, pada dasarnya, dua bentuk sastra ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sebagaimana dalam konsepsi AATU, bahwa dari segi sejarah maupun tipologi adalah tidak baik jika dilakukan pemisahan antara sastra lisan dan sastra tulis. Keduanya harus dipandang sebagai kesatuan dan keseluruhan, sehingga tidak boleh lebih mengutamakan satu daripada yang lain. Sebaliknya, dua jenis karya sastra ini seyogyanya saling mendukung dan melengkapi untuk lebih memperkaya khasanah kesusastraan bangsa. Karena pada hakikatnya, sastra lisan merupakan sumber utama bagi penciptaan sastra tulisan, sebagaimana sastra lama merupakan penunjang lahirnya sastra modern. Demikian pembahasan mengenai sastra lisan dan sastra tulisan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.